Oke, selamat sore. Assalamualaikum. Semuanya sehat selalu dan berbahagia. Semoga hidup kita berkah semua. Amin. Kali ini saya akan mereaksi Mr. Dude dengan judul Kebodohan Dayana Berlanjut. Dia mengatakan bahwa poinnya Dayana belum dewasa dan memang belum dewasa, dan orang Indonesia itu tidak mengenal Dayana, atau netizen Indonesia tidak mengenal Dayana. Siapa itu Dayana? Kata dia begitu kan. Termasuk Mr. Dude juga katanya nggak mengenal Dayana. Dayana adalah masa lalu, katanya gitu. Bukan cuma netizen, dia lebih luas lagi ya, mengatakan citizen. But now Indonesian citizen including me. Jadi yang dia maksud penduduk Indonesia ya. Dan dia juga mengatakan bahwa blokir itu hanya bisa dilakukan oleh Instagram, bukan oleh orang, person gitu ya, people. Tapi orang itu hanya bisa menghack, katanya gitu. Dan kalau misalnya dia bilang kita tidak mengenal Dayana, dia udah salah di situ, ya kan? Kalau Mr. Dude tidak mengenal, ngapain bikin konten Mr. Dude tentang Dayana? Saya kecewa dengan Mr. Dude. Jadi kalau dari pemahaman kita, blokir itu adalah aksi yang menghentikan seseorang untuk mendapatkan informasi. Dan definisinya ada di Wikipedia. Jadi karena seseorang itu tidak mempunyai akses langsung baik TikTok atau Instagram, karena tidak mempunyai pengertian untuk membekukan langsung, maka dikasihlah sama Instagram itu kolom untuk report gitu Mr. Dude. Begitu pula dengan TikTok, dia juga ada fasilitas untuk report. Kalau bicara hacker tuh beda lagi Mr. Dude. Itu memang person, tapi dia direct gitu, langsung menghentikannya langsung, tidak melalui proses yang namanya report dan lain-lain gitu. Karena dia langsung masuk ke dalam bagian akun kita. Dan Mr. Dude mengatakan bahwa Dayana melakukan itu untuk mendapatkan attention orang Indonesia atau perhatian orang Indonesia. Saya kira Anda juga salah seperti itu. Itu hanya reaksi bahwa kondisi yang dia dapatkan itu berkaitan dengan beberapa ancaman report atau unfollow di TikToknya dia. Jadi tidak salah juga jika dia posting tentang haters by Indonesia. Karena memang yang berkeliaran itu haters dan pendukungnya. Sama aja kayak bahasa sehari-harinya. Kalau tidak mau dicubit, jangan nyubit. Karena kan selama ini kan tuduhan terhadap Dayana kan masif ya. Macem-macem gitu kan. Dan di postingan selanjutnya, itu maksud Dayana adalah itu diblok sementara. Maksudnya seperti itu, untuk memverifikasi tuduhan-tuduhan yang dari haters, dan juga untuk menghapus pesan-pesan buruk yang dia dapat. Karena kan beberapa videonya kan masih diverifikasi kan, belum dikembalikan. Nah, otomatis Dayana melakukan langkah-langkah banding untuk mengembalikan akunnya. Kebetulan memang tidak terbukti dan dikembalikan. Cuma beberapa videonya itu diverifikasi saat ini masih, karena membutuhkan waktu 1-2 minggu. Dan Mr. Dude juga menyinggung orang-orang yang berkata bahwa Kazakhstan itu di Eropa. Dan orang yang mengatakan itu tidak salah juga, karena memang posisinya itu di Asia Tengah, tapi sebagian kecil di Eropa Timur. Bagaimana mungkin orang Indonesia masuk ke sosial media Dayana, sedangkan mereka sudah lupa dengan Dayana. Dan saya katakan Anda Mr. Dude salah lagi tentang hal ini. Karena sampai saat ini masih banyak orang-orang yang tidak suka tapi masih mengikuti Instagram atau TikToknya Dayana. Buktinya apa? Ya buktinya masih ada komentar tentang unfollow, report, dan lain-lain. Atau masih ada akun-akun yang masih konsentrasi tentang penurunan follower Dayana. Masih banyak kan fanbase unfollow dan lain-lain.
Jadi secara keseluruhan tentang Dayana, bahwa orang Indonesia itu lupa sama Dayana, saya katakan salah. Tapi jika Anda mengatakan bahwa beberapa orang Indonesia tidak mengetahui Dayana, mungkin terjadi. Karena kita kan luas, Indonesia itu bentuknya kepulauan. Ada 270 juta orang. Jadi kalau gimana ya, kalau memang belum mengetahui secara umum tentang geografis Indonesia, jadi Anda tidak boleh mengatakan citizen Indonesia. Mungkin lebih baik kalau Anda mengatakan netizen Indonesia. Karena berbeda antara netizen dan citizen. Jadi saya nggak perlu menjelaskan di sini, tinggal Anda cari aja Mr. Dut di Google apa perbedaan antara citizen dan netizen. Dan Mr. Dut menyarankan agar Dayana fokus saja untuk menjadi polisi seperti yang dia inginkan. Kalau untuk masalah karir itu kan tergantung dia maunya seperti apa. Dan saya juga pernah mendengar bahwa dia mengatakan bahwa ketenaran ini hanya sementara gitu sifatnya. Untuk itulah dia tetap melanjutkan kuliah kan, karena jika dia tidak dalam industri entertainment, maka dia akan menjadi sesuatu yang dia inginkan di kemudian hari. Untuk itulah dia kuliah, Mr. Dut. Tapi banyak juga kan beberapa artis yang dia sebagai pegawai negeri lah, tapi dia tetap artis juga. It's okay gitu, nggak ada masalah itu Mr. Dut. Tapi ada saran yang bagus dari Mr. Dut bahwa Dayana harus lebih sensitif dan mempunyai tanggung jawab. Itu saya pikir benar. Dan untuk ini, untuk secara keseluruhan saya simpulkan bahwa Mr. Dut tidak menguasai isu atau masalah. Dan konten ini lebih cenderung bersifat ketidaksukaan terhadap seseorang. Dan saya mengkritik bahwa sepertinya Mr. Dut punya problem di hati, atau kita bilang penyakit hati. Jadi saya harap konten itu mendidik ya, untuk hal-hal yang tidak perlu disampaikan atau tidak perlu diangkat, tidak perlulah. Karena kalau misalnya hal ini berkelanjutan, ini akan membuat isu yang liar dan akan menyesatkan publik untuk mendapatkan informasi. Demikian, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.